Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Amalia. Kali ini kembali hadir menemani Anda tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, pemirsa, hari ini saya telah kedatangan narasumber kita pada kali ini, yaitu ada dari pembina dan juga siswa-siswi MAN Cipatu. Oke, boleh say hi terlebih dahulu? Oke, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Oke, boleh sapa-sapa terlebih dahulu penonton atau pemirsa Radar TV. Boleh dari Bapak pembina terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Rinaldi Isnawan. Saya guru sosiologi di MAN 2 Tasikmalaya. Saya sebagai pembina ekstrakurikuler hubungan internasional MAN 2 Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Igani Abdul Malik. Saya salah satu siswa dari Sekolah MAN 2 Tasikmalaya yang mengikuti kegiatan atau program exchange dari ekstrakurikuler hubungan internasional di MAN 2 Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Faiza Nadia Alifa. Saya sebagai siswi MAN 2 Tasikmalaya yang mengikuti student exchange. Oke, pemirsa, itu dia mereka yang telah mengikuti program pertukaran pelajar, dan mungkin itu juga tidak asing di telinga para pemirsa yang tentunya wabil khusus itu para siswa-siswi dan juga mahasiswa yang sudah tidak asing mendengar kata pertukaran pelajar ya, seperti itu. Nah, jika ingin tahu tips and trick atau hal berbagai macam itu terkait pertukaran pelajar ini, boleh langsung saksikan dari awal sampai akhir Semangat Pagi ini. Oke, kita dialog langsung ya sekarang. Boleh dari AA, siapa tadi itu namanya? Igani. Oh, Igani. Boleh panggil siapa? Gani. Yeah. Oke. Agani ya, sama Teh Faiza. Teh Faiza sama Agani. Itu pertukaran pelajarnya selama berapa bulan? Sebenarnya nggak sampai hitungan bulan ya, cuma hitungan minggu aja. Oh, gitu. Jadi ya cuma 2 minggu. Di Thailand itu 2 minggu. Di Thailand. Teh Faiza juga sama di Thailand? Iya, sama. Sama di Thailand 2 minggu. Nah, Pak, ini kenapa bisa ke sana gitu? Anak-anak dari MAN 2 ini gitu. Ada awal mulanya seperti apa? Ada kerjasama atau bagaimana? Iya. Jadi kalau sejarah tentang pertukaran pelajar di antara MAN 2 Tasikmalaya dengan sekolah di luar negeri itu kita mulainya sejak tahun 2014 ya Teh. Oh, iya. Jadi di 2014 itu mungkin awalnya itu kita nempel dulu sama MAN Pangandaran, karena MAN Pangandaran punya program yang sama gitu. Nah dulu Teh kepala sekolah kita itu nempel ke MAN Pangandaran. Nah kebetulan itu kan waktu itu ke Malaysia konferensi, kita nempel di situ, lalu kita punya koordinasi pas di Malaysia itu kita ngobrol sama salah satu pembina dari luar negeri tuh, dari sekolah Thailand terutama. Langsung di sana berarti ya? Iya, jadi dari obrolan-obrolan di konferensi itu mengarah pada kegiatan pertukaran ini. Jadi ketika di situ kita punya ide gimana kalau kita ngadain pertukaran antar sesama negara nih, sekolah yang beda negara. Fokusnya tentang budaya, tentang pendidikan, dan juga tentang olahraga pada saat itu. Nah akhirnya setelah itu berlanjutlah dengan membentuk MOU antara sekolah kita MAN 2 Tasikmalaya atau Cipasung dengan sekolah Thailand. Thailand itu adalah CRPAO School, Chiang Rai Professional Administrative Organization School pada saat itu. Nah ketika membentuk MOU, kerjasama kita itu adalah pertukaran siswa dan guru. Jadi siswa datang ke sekolah CRPAO untuk belajar tentang budaya Thailand, tentang pendidikan di Thailand dan sebagainya. Dan gurunya ketika ke sana pun ikut mengajar siswa di CRPAO tersebut. Berarti Bapak juga di sana ya? Iya, iya betul. Bukan hanya siswa-siswinya betul. gitu ya Pak? Iya, jadi pindah ngajar aja sebenarnya Teh. Oh iya. Betul. Nah dalam MOU-nya juga itu, selain kita datang ke Thailand, itu pun kita juga punya MOU bahwa sekolah Thailand juga harus datang ke sekolah kita. Sama programnya, guru Thailand yang datang itu harus ngajar siswa kita, dan siswa dari Thailand juga ikut belajar di kelas kita. Seperti itu. Iya. Itu dalam bahasa apa Pak? Kita menggunakannya bahasa Inggris. Karena yang internasional. Karena kalau kita pakai bahasa lokal juga kita kurang paham bahasa mereka juga kurang paham. Tapi sedikit-sedikit pun ketika kita ke sana ya mempelajari juga tentang bahasa Thailand. Pun ketika mereka ke sini pun belajar bahasa Indonesia juga. Seperti itu. Berarti suatu tantangan juga ya Pak itu. Iya, seperti itu Teh. Oke. Nah, kita kembali ke siswa-siswinya ya Pak. Ya. Ini kenapa ingin mendaftar program pertukaran pelajar dari A dulu? Kalau saya ya, pertama itu kan pasti kita dapat informasi dulu nih dari ekstrakurikuler tersebut. Alasan kenapanya sih lebih ke
pertama tertarik juga ya kan, Iya. terus mau nambah pengalaman juga, Pasti. itu kan karena first experience juga kan ke luar negeri gitu, belajar di luar negeri, terus juga mau nambah relasi juga teman-teman ya kan yang dari luar berbeda negeri. banget itu ya. Iya. Yang paling apa ya? Yang paling bikin saya tertarik itu sebenarnya lebih ke komunikasi aja. Karena kita itu kan biasanya sehari-hari komunikasi menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. bahasa Ketika ibu kita di yang luar, sama. iya. Ketika kita di luar itu kita dipaksa emang harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Gitu. Itu yang buat saya kira-kira alasannya kenapa sih kayak mau memperlancar bahasa Inggris. Ih, keren. Oke. Sulit tidak? Nah, itu. Selama di sana menggunakan bahasa Inggris tersebut. Iya. Kalau sulitnya sih sebenarnya buat saya sendiri nggak terlalu sulit gitu. Cuman kadang yang buat kita sulit itu mengerti aksennya mereka, mengerti logatnya mereka itu. Iya. Betul. Karena setiap negara itu kan mempunyai logat tersendiri ya. Iya. Kebetulan pas kita di Thailand itu ada Thailand sendiri sebagai tuan rumah, ada India, ada Jepang gitu kan. Oke. Mereka itu walaupun sama menggunakan bahasa Inggris tapi memiliki accent atau logat yang berbeda-beda Iya, gitu. Itu yang Susah buat pahamnya ya. iya susah paham. Kadang dia ngomong apa harus dijelasin dulu nih sama temennya. Kayak oh ini seperti ini gitu loh. Oh saya ngerti artinya. Mungkin beda logatnya. Jadi nggak ngerti. Iya. Oh. Nah, kalau dari Teh Faiza, Oh, menurut apa alasannya? menurut aku sih yang pertama aku tuh mau ngembangin diri terutama dari skill bahasa Inggris. Oke. Terus ini kan jadi first experience aku. Itu tuh nyiptain sebuah tantangan buat aku kalau komunikasi sama orang luar tuh harus ada keberanian sama kepercayaan diri. Iya. Kayak gitu sih. Jadi melatih juga ya untuk mengembangkan diri pribadi gitu. Iya. Oke. Nah, selama untuk berada di tahap program pertukaran pelajar ini tentunya ada proses yang harus dilalui gitu ya. Dan mungkin itu juga begitu sulit juga ya. Betul. Untuk proses Iya, cukup menggapai. sulit, betul. Nah, itu memang seperti apa? Prosesnya apa saja gitu? Boleh dari Teteh dulu deh sekarang, Pak. Jadi pertama-tama aku tuh kan lihat media sosialnya HI. Itu tuh sebuah eskul di MAN 2 Tasikmalaya Iya. yang ngadain program student exchange juga. Nah, di situ aku waktu lihat dari media sosialnya itu ngerasa tertarik gitu. Nah, di situ tuh kita si pengurus HI-nya itu nyuruh kita buat seleksi terlebih dahulu. Oh iya. Sistem seleksinya itu ada listening, writing, sama speaking. Kalau sistem speaking itu kita harus berbicara atau nyeritain keseharian kita, tapi dalam waktu 2 menit. 2 menit menggunakan bahasa Inggris. Iya. berarti. Terus kalau writing kita tuh kan waktu seleksinya itu ada 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kita harus menulis diary keseharian kita minimal 4 Ya, apa? minimal 2 sampai 4 paragraf. paragraf Oh, oke. menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang terakhir itu kita listening kita dengerin orang yang lagi storytelling seperti itu. Terus nanti misalnya pengurusnya kita nanya ke kita, nanti kalau misalnya kita sudah bisa menjawab itu sudah dianggap bisa lolos gitu. Oh gitu. Iya. Berarti itu langsung audio kita mendengarkan gitu. Ya, Iya. betul. Iya. Ada tambahan dari Kurang lebih sih seperti itu ya, cuman kalau kenapa alasannya kita bisa kepilih, Iya. mungkin itu lebih baik mungkin lebih baik dari yang lain bahasa Inggrisnya, jadi kita bisa mengikuti program exchange tersebut. Pak, memang suka dilatih bahasa Inggris itu wajib atau bagaimana? Kalau untuk anggota HI ya itu kan kita memang ada wadahnya ya, itu Eksul HI tersebut. Memang kalau di Eksul HI ini fokus utamanya kan speaking program sih, latihan bicara. Jadi ketika Eksul itu memang mereka diwajibkan untuk ketika ngobrol dengan sesama anggotanya ketika lagi Eksul tuh harus pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Jadi benar-benar biar dilatih lah. Kalaupun ada anggota yang masih belum terlalu lancar nggak masalah, paksain aja. Karena kan kalau di HI itu untuk anggota yang masih dasar-dasar itu kuncinya adalah nggak usah takut salah dulu lah. Selama lawan kalian ngerti apa yang kalian sampaikan itu udah bagus gitu. Yang penting numbuhin kepercayaan diri dulu gitu kan. Karena ketika kita berangkat keluar pun pasti yang paling penting itu utamanya adalah kita harus bisa ngobrol dengan orang lain. Jangan sampai ketika selama exchange 2 minggu diem doang kan nggak mungkin gitu Bawang manusia. boyong. Iya. Jadi dibiasakan conversation-nya sih pakai bahasa Inggris gitu kalau di Expo teh. Oh iya, jadi dibiasakan gitu ya Pak itu? Betul. Oke, iya. Kalau
menurut ini kan beda-beda mungkin ya manfaatnya gitu. Iya. Ya dari AA dan Teteh nanti beda-beda nih manfaat bagi saya mah gini. Oh tidak ada kalau saya mah gini. Nah kalau menurut Teteh manfaatnya seperti apa? Kemarin mengikuti program pertukaran pelajar ke Thailand. Manfaatnya tuh jadi waktu itu kan orang Thailand itu Non muslim. Oh iya. kebanyakan mayoritas non-muslim. Terus, mayoritasnya ya. Kita itu oh ya waktu sholat itu kita kan berbeda jamnya itu sama di sana tuh nggak ada adzan. Oh iya. Oh, Jadi kita kadang kesulitan seperti itu. Jadi kan kalau di sekolah di Mandua Tasikmalaya kan kita tuh cuma mempelajari materi tentang jamak qasar yang seperti itu. Oh, iya. Kalau di sana kita tuh langsung mempraktekkan langsung. ya. Langsung ya. Real. Nah, itu tuh jadi ngebuat aku jadi mempraktekkan sesuatu, langsung mempraktekkan sesuatu. Jadi dari pengetahuan kita sendiri gitu, kita langsung mempraktekkan sesuatu. Oh iya, oke. Dari Gani. Gani. Kalau saya lebih ke pengetahuan sehari-hari aja sih kalau manfaat ya. Kita kan di sana itu kan fokusnya untuk student exchange, untuk pertukaran pelajar. Oke. Yang pasti kita itu kan keseharian kita gitulah belajar. Nah di belajar itu kita belajar tentang gimana sih sistem sekolahnya mereka. Terus di kelasnya mereka apakah lebih banyak teori atau lebih banyak praktek gitu kan. Kebetulan di sana memang lebih banyak prakteknya gitu. Terus juga gimana sih budaya sehari-hari mereka gitu loh. Gak dari Thailandnya aja gitu yang mengikuti exchange, kayak ada India gitu kan, ada Jepang, ada Thailand tersebut. Jadi kita memahami lah gimana sih budaya mereka, gimana cara mereka belajar gitu loh, bagaimana cara mereka berkomunikasi sehari-hari, itu sih manfaatnya. Jadi berbeda-beda ya dari Betul. tiap orang. Oke. Pak, ini udah keberapa berarti? Pertukaran keberapa? Kalau pertukaran ke Thailand ini kita udah yang keempat kalinya. 4 kali. Iya, kalau ke Jepang teh udah 2 kali sih. Oh, berarti ada ke Jepang ya? Ada ke Pak, Jepang tadi? juga. Oke, ke kali. Jepang, kemudian ke Thailand. Betul. Ke Jepang 2 kali, Iya, ke ke Jepang 2 Thailand kali. 4 kali. Oke, berarti Seperti itu. 6 ya. Kurang lebih 6. Oke, sip. Keren sekali. Iya. Oke, pemirsa, itu tadi terkait awal mula ya dari program pertukaran pelajar di Tasikmalaya. Oke, untuk selanjutnya tetap bersama kami di Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya, pemirsa di sini ada narasumber baru, tadi ada pembina, sekarang ada bertambah ya, siswi dari MAN Tasikmalaya. Ada boleh perkenalan terlebih dahulu, Teteh? Perkenalkan, nama saya Mahira Huzaima. Oke, sama juga ya pertukaran. Oke, ya pemirsa kita akan lanjut terkait dialognya tadi ya. Tadi ada manfaat nih, Teh Mahira ya, Mahira. Yep. Oke, terkait tadi manfaat dari pribadi nih. Nah sekarang dari Teteh manfaatnya apa ya Teh? Setelah kemarin mengikuti program pertukaran pelajar. Menurut saya sih pengayaan pengetahuan Iya. karena mendapatkan perspektif baru, sejarah dan budaya dari mereka sendiri. Yang tadi disebutkan juga ya, yang Iya, berbeda-beda betul. gitu. Berbeda-beda. Ya. Ya teman-teman juga sekarang bertambah ya. Iya betul. Terus saling kontak ya Iya, sekarang. selain punya yang di dalam negeri kan, kita juga punya teman-teman dari Jepang yang kemarin ikut exchange, dari Thailand, dari Iya. India juga. Mm-mm. Oke, nah kan tadi ada teman-teman dari Jepang, India ya. Kalau dari Indonesia itu ada lagi dari daerah mana? Oh, kalau buat yang exchange ya? Iya. Kalau yang buat exchange di Tasik itu setahu saya ya cuma di mana aja. Iya. Oke. Kalau yang dari Indonesia kayak kurang tahu deh kayaknya. Oke. Siap. Nah, tadi juga sudah di-spill nih ya terkait bagaimana prosedur ya, proses seleksinya gitu. Kalau syarat-syaratnya ada administrasinya gitu, tadi soalnya belum sebut nih. Kalau administrasi sih ya Teh, paling cuman yang umum-umum aja. Misal kalau kita mau keluar negeri itu kan kita membutuhkan paspor gitu.
Terus kita juga kalau izin dari sekolah itu ya mengenai ini aja, mengenai apa ya? Mengenai seleksi tadi, proses seleksi tadi gitu loh. Oke. Jadi yang penting kita lolos seleksi gitu kan. Kita udah dapat izin nih dari sekolah. Ya, setelah itu buat yang belum punya paspor mungkin bisa buat paspor dulu gitu Iya. kan. Buat ke Thailandnya, kurang lebih sih seperti itu aja. Oke. Nih, terkait persiapannya, mungkin dari kalian pasti berbeda-beda dong Betul. ya. Persiapannya, belajarnya gitu. Itu spill dong, gimana gitu persiapannya ya. Dari Teteh dulu, persiapannya. Kalau aku sebelum mengikuti seleksi itu, aku Iya. tuh mencoba belajar dari YouTube, mencari referensi seperti itu. Jadi waktu seleksinya itu nggak terlalu kaget gitu. Iya, soalnya sudah tahu ya lihat-lihat di YouTube. Iya. Iya, jadi sekarang cari-cari itu serba gampang ya. Betul. Di mana aja bisa ada. Dari YouTube. Terus apa lagi? Kan aku ngikutin les. Nah, Oh, iya. kalau les itu setiap hari Rabu sama Jumat. Jadi kadang dari les juga sedikit ngebantu gitu. Oke. Dari ada nih. Kalau saya sendiri sih pertama sama kayak Faiza, saya sebelumnya udah mengikuti les juga. Terus yang paling penting sih menurut saya kalau untuk persiapan gitu ya, banyak-banyak baca buku aja. Terus kita tahu dulu nih teori-teori tentang bahasa Inggris ini. Yang paling penting itu sebenarnya vocabulary aja, kosakata bahasa Inggris yang sebenarnya yang kita jarang dengarnya artinya apa sih? Ini kan bakal berguna banget ya di Thailand nanti ya. Nah, itu aja sih yang paling penting sebenarnya. Kita harus memperbanyak vocabulary aja. Iya, intinya tentang bahasa Inggrisnya harus luas gitu Iya, ya. betul. Pengetahuan bahasa Inggrisnya harus luas. Teteh. Saya juga sama ikut les sama Paija. Oh gitu. Iya. Oh sama ya. Iya. Iya, siap. Nah, dari tadi kan ada budayanya kan kita berbeda ya, Betul. dari di sini dan juga di sana tentu sangat berbeda gitu. Pasti teman-teman mengalami culture shock ya. Culture shock, yes. Ya, terus di samping dari sistem pendidikan yang berbeda mungkin kemudian budaya lainnya gitu ya. Boleh mungkin kalau bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana saja budaya di sana, perbedaannya gitu dari sistem pendidikan atau dan lainnya. Dari A terlebih dahulu. Kalau saya sih mungkin sistem pendidikan aja ya. Oke. Kalau sistem pendidikan sehari-hari itu kan mereka itu menggunakan sistem moving class. Jadi kelasnya itu tidak tetap. Jadi siswanya ini yang harus berpindah kelas. Misal ketika di pagi hari nih saya punya jam pelajaran fisika misalnya. Saya ada di gedung 1 nih paginya. Nanti setelah istirahat jam kedua itu saya mempunyai pelajaran kimia. Jadi kita harus pindah kelas, mau nggak mau kita harus pindah gedung. Mencari. Betul. Kita yang mencari gurunya. Oh, iya. Kalau di sini itu kan lebih banyak gurunya nih yang masuk ke Yang kelas. kita. Iya betul. Kalau di sana itu kita yang ke gurunya. Oh, Kita yang cari kelas gurunya. Oke. Ya, saya belum pernah jadi saya tidak tahu. Oh, seperti itu. Oke. Tuh. Selain itu ada lagi ya? Kurang lebih sih kalau sistem pendidikan begitu aja sih. Sama mungkin kalau di sana itu praktek ya. Mereka mengutamakan praktek. Jadi apa-apa itu praktek gitu. Kayak ada salah satu program bahasa Inggris di sana itu yang mengutamakan speaking. Jadi setiap hari itu sedikit aja teori yang mereka tulis di papan tulis gitu, tapi mereka menggunakan speakingnya aja. Iya. Oke. Itu gimana rasanya lebih lebih cepat yang itu atau bagaimana? Apanya? Pemahamannya gitu. Oh, pemahamannya. Udah jelas kalau pemahaman itu praktek ya. Karena kita itu kan jadi tahu gitu dengan praktek, oh ini seperti ini loh. Jadi nggak cuma teorinya aja. Jadi kita mempraktekkan secara langsung. Jadi menurut saya bagus sih sebenarnya. Bagus banget. Dari Teteh ada budayanya bagaimana Teh? Perbedaan budayanya nih. Kalau saya lebih ke makanan ya, karena di sini tuh kita kan mayoritasnya Muslim. Jadi kita gak usah milih juga kan, kita udah tahu itu halal. Susah ya milih di sana. Ya, kalau di sana tuh harus milih-milih dulu. Juga seleranya itu beda kan. Kalau di sini tuh lebih ke gurih-gurih, asin. Di sana itu manis. Manis. Iya. Oh gitu. Tapi pedas juga ada banyak gitu ya. Pedes cuma lebih pedes di sini gitu. Mereka tuh nggak ya, Nggak terlalu. seperti di sini gitu ya. Iya. Lebih mendominasinya manis. Iya. Oh iya, itu makanannya. Oh Teh Pizza. Kalau dari aku sih budaya ya. Waktu itu kita tuh disuruh pagi-pagi tuh disuruh upacara.
Tapi sistem upacaranya tuh nggak sama kayak kita. Kalau kita kan berdiri dalam waktu 30 menit. Terus dalam seminggu itu kita tuh di sini tuh cuma 1 kali upacara. Kalau di sana itu setiap hari. tapi di sana tuh nggak ada pengibaran bendera, sama di dalam waktu 5 menit itu juga cuma dengerin lagu nasional mereka doang. Itu dilakukan setiap hari. Setiap hari Ya. selama 5 menit. menit. Oh, iya. Berarti sama lah 30 menit ya. Iya, Iya, kurang lebih gitu. kurang ya. lebih kalau disatuin ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita ke perasaan dari diri sendiri nih, sudah mengikuti pertukaran pelajar ke sana. Bagaimana nih perasaannya setelah melewati masa-masa tantangan di sana? Betul. Mungkin bagaimana nih perasaannya? Dari Teteh, Mei dulu. Kalau perasaan saya sih sangat seneng, sedih gitu, campur aduk. Kayak senengnya tuh bisa ikut pertukaran Iya, pasti, pelajar, ya. Belum bertemu tentu yang sama lain ya, belum tentu Iya. bisa ke sana. sama dapet temen juga. Senengnya tuh, sedihnya tuh kita tuh susah buat kesana lagi gitu. Kayak Oh. Oke. Ya. Kalau dari Teteh, Kalau aku sih sama campur aduk. Kadang di sana tuh ngerasa homesick gitu loh. kenapa tuh? Jadi karena mungkin kebanyakan kan setiap harinya tuh kita harus ngomong bahasa Inggris. Jadi kadang malamnya itu kita ngerasa capek gitu. Harus ngeluarin banyak energi dari pagi kayak gitu. Terus kalau sesudah pulang dari sana tuh kadang sedih, terus kadang pengen lagi ke sana gitu. Campur aduk banget. Oke. Dari Agania. Kalau saya sih pertama udah pasti senang ya, sama juga senang. Ada rasa bangga lah, ada rasa bangga karena bisa mengikuti program exchange gitu. Terus yang paling apa ya? Yang paling ini sih lebih ke rasa percaya diri gitu, karena mengikuti program exchange gitu kan. Saya jadi lebih percaya diri buat ngomong bahasa Inggris gitu. Karena biasanya di sana itu kan ngomong bahasa Inggris gitu, ketika dibawa ke Indonesia ya, karena yang tadinya udah biasa di Thailand komunikasi menggunakan bahasa Inggris, jadinya pas dibawa ke Indonesia, kalaupun emang disuruh nanti ngomong bahasa Inggris lagi, lebih pede lagi. Oke, iya. Jadi memang campur aduk sekali ya itu. Tuh. Kadang mungkin tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ya itu. Iya. Khususnya sih pas mau pulang aja sih Teh. Pas mau pulang kita kan harus pisah sama teman-teman yang lain, gitu kan. Iya, merasa keluarga banget ya. Betul. Walaupun cuman berapa tadi? 2 2 minggu. minggu. 2 minggu ya. Karena kan kemana-mana kita bareng kan kalau di sana. Iya. Oke, keren sekali. Oke. Oke, selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu kita nanti melihat hambatan teman-teman seperti apa ya, lebih ke tantangan sih ya di Betul. sana seperti apa. Tapi kita jawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Semangat Pagi. Semangat. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Ya pemirsa, ini ada segmen terakhir kita. Ada tadi terkait hambatan yang mereka lalui ya untuk program pertukaran pelajar ini. Kita akan langsung berdialog. Oke, dari proses yang telah dilaksanakan dalam pertukaran pelajar ini tentunya ada tantangan ya, Betul. hambatan atau tantangan. Ini tantangan seperti apa yang dirasakan ya oleh teman-teman nih? kalau saya homesick sih, soalnya Oh, iya, kan tadi, ya belum biasa jauh dari orang tua. Sekarang jauh ke luar negeri gitu tiba-tiba. Jadi Iya. di sana tuh kayak malamnya kayak pengen pulang terus gitu. Iya, homesicknya ya itu tantangannya. Tapi alhamdulillah bisa terlewati ya. Oh, iya. Ya dari Agani. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya karena kita fokusnya belajar, sehari-hari kita belajar, Iya. ada beberapa guru yang bahasa Inggrisnya itu kurang gitu Teh. Jadi ketika mereka mencoba menjelaskan, masih menggunakan bahasa Thailand. Jadi kalau kita di sana itu kan ada staff atau pihak panitia gitu yang selalu, jadi kita kemana-mana tuh diikutin sama staff. Wih. Ya, kalau ke kelas kita ikutin sama staff.
Jadi hambatannya itu adalah ketika gurunya menjelaskan, misal pelajaran matematika nih, gurunya menjelaskan menggunakan bahasa Thailand. Mau nggak mau kan staffnya harus mentranslatein ke kita nih dalam bahasa Inggris. Kadang staffnya itu juga nggak ngerti apa yang dijelasin sama gurunya. Oh gitu. Iya, karena memiliki perbedaan program kan. Jadi staff yang ikut kita kemana-mana itu, mereka itu memang lebih fokusnya ke bahasa Inggris aja. Jadi mungkin matematikanya ya dari pelajaran lainnya mungkin tidak bagus gitu kan. Jadi ketika mencoba menjelaskan ke kita dalam bahasa Inggris, dianya juga nggak ikut ngerti gitu loh. Oh iya. Iya, jadi susah. Oke. Kalau itu staffnya orang mana? Orang Thailand. Asal orang Thailand. Iya, betul. Cuman tidak spesifik di bidang tersebut gitu ya. Betul. Jadi, oke. Jadi teh Menurut aku dari jam tidur sih. jam tidur. Iya. Kenapa? Soalnya kan mereka tuh mulai sekolahnya tuh jam 8 atau jam 9. Jadi mereka tuh terbiasa tidur tuh sampai jam 3. Kadang jam 3, kadang jam 2. Jadi kadang kita ngikutin mereka. Jadi kalau ada kan sesudah pulang sekolah tuh kita ada kegiatan ngumpul gitu di living room gitu. Kita tuh di sana diajak main atau enggak kita nyanyi atau enggak kita ngerjain tugas bareng. Nah, kita tuh kan biasanya kita tidur jam 8, jam 9. Di Nah, sini. kalau di sana tiba-tiba jam 3 mereka baru tidur. Jadi kadang ngerasa gak enak kalau ninggalin mereka gitu. Oh, oke. Di sana ya. Iya. Terus berarti agak susah juga ya untuk kalau misalkan tidur jam sekian jadwal sholat subuh. Iya, betul. Iya. Lebih Iya, susah iya. di sholat subuh, iya. Tapi jam berapa tuh kalau di sana? Sama. Sama waktunya dengan WIB sama. Oh, jadi baru tidur langsung. Iya. Tapi kadang kita Oke, oke. ada beberapa yang udah tidur duluan gitu Oh, kan. iya iya. Oke, tadi sama Teh Faiza. Faiza ya, sama Teh Faiza dia singgung tadi ada setelah kegiatan belajar ada di living room ya. Betul. Memang ada kegiatan apa aja sih selain pembelajaran? Apakah wisata juga ada gitu di Oh, pertukaran pelajar ini? jadi kita di Thailand itu kan selama 2 minggu. Iya. Jadi selama 2 minggu itu kan ada jeda waktu hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu ini kan kebetulan sekolahnya libur. Jadi tidak mungkin kita mengikuti kegiatan belajar mengajar kan. Oke. Jadi ketika waktu tersebut Sabtu dan Minggu dan Senin sih sebenarnya harusnya Senin sekolah, tapi kita itu berwisata lah. Berwisata Iya, khusus jadi gitu. iya tempat wisata Hari Senin. tempat wisatanya itu kita kunjungannya itu 3 hari. Nah, di hari Sabtu, Minggu dan Senin. Nah, kalau kemana aja itu lebih ke wisata-wisata yang umum aja di Thailand. Misal mereka itu kan mayoritas itu kan agama Buddha. Pasti lebih banyak tempel-tempel seperti itu kan. Nah, di sana itu ada yang terkenal tuh namanya White Temple. White Temple. Jadi itu kayak tempat besar gitu, tempel besar, warna putih. Di sana juga saya lihat banyak turis gitu kan. Jadi emang khusus tempat turis aja gitu. Oh, Ke oke. tempat-tempat yang memang umum dikunjungin sama turis gitu. Oh, jadi suka ke sana juga. Betul. Oke. Berkeliling wilayah sana gitu. Iya, banyak kok nggak cuma White Temple aja. Jadi mereka itu namanya pakai warna aja. Jadi ada Blue Temple, Oh, Ya. iya. ada museum-museumnya juga kan. Oke. Nah, ini dari sekolah ya. Dari sekolah ini 1 tahun ini berapa kali pertukaran? Sebenarnya kalau dari sekolah ini minimal ya minimal. Kalau saya nggak tahu ya sebelumnya mungkin pernah ngundang 2 kali sebelum saya masuk MAN gitu. Tapi selama saya di MAN ini, jadi setahun itu kita itu ngundang mereka negara-negara tersebut kayak India, Jepang, Thailand selama 1 kali, setahun 1 kali dan kita juga berangkat 1 kali Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi dari sana juga ada ya ke Ya sekolah betul. Oke. Ya, kalau boleh diceritakan nih hari pertama di sana seperti apa? Dari Teteh. Tuh nyampe di sana awalnya tuh seneng tapi ngerasa campur aduk juga soalnya jauh dari orang tua. Terus waktu paginya kan kita langsung belajar. Nah di situ tuh kita sambil ditemenin staff tuh kayak ngerasa Masih malu-malu Iya, ngomong bahasa canggung. Inggrisnya. Oh iya, soalnya hari pertama ya. Betul. Ya. Iya, iya, iya. Oh gitu. terus kadang kita juga ngerasa kurang Kurang pede. Percaya dirinya ya. Belum Iya, ya. belum. Tapi hari berikutnya pasti Oh iya. ini. Oke. Apalagi udah saling kenal ya. Ya dari Kalau saya sih hari pertama itu excited ya.
ketemu teman-teman baru kan dari negara lain gitu. Saling sapa, saling kenalan, itu ngebuat saya, kalau saya sendiri, buat saya itu sebenarnya lebih percaya diri sih. Iya. Lebih percaya diri. Terus juga kan teman-teman di sana itu kan mereka tuh welcome banget sama gitu? kita. Iya betul. Jadi ketika kita ngomong bahasa Inggris, terus bahasa Inggris kita misal salah, nggak apa-apa gitu. Kita kan belajar bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang saling kayak, oh kok gini sih bahasa Inggris kamu, kok gini bahasa Inggris kamu, enggak gitu. Kita belajar bareng-bareng di sana. Jadi ngebuat saya ngerasa lebih pede aja dari hari pertama. Dari hari pertama udah pede banget sih. Jadi saling memotivasi ya. Betul, saling bantu satu sama lain. Keren banget sih. Dari Teteh. Kalau saya seneng, excited, terus malu gitu. Tapi malunya tuh kayak takut bahasa Inggrisnya aku tuh kurang gitu di sana. Tapi ya kayak yang Gani bilang, di sana tuh mereka kalau kita salah nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau suka dukanya? Suka dukanya seperti apa? Faiza. Boleh. Kalau suka duka, yang pertama sukanya dulu ya. Oke. Di sana mention lagi kita tambah teman, seneng karena kita bisa nambah teman, terus nambah pengalaman juga. Terus kalau dukanya sih apa ya? Kalau dukanya lebih ke pas ini sih Teh, perpisahan gitu. Jadi pas perpisahan, kita kan mereka nih dari negara-negara yang jauh. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Jepang, ada yang dari India. Kita kan nggak tahu kapan lagi bisa ketemu sama mereka lagi. Iya betul. Kalau misalnya mungkin masih satu Indonesia masih gampang mungkin. Iya. Tapi kalau udah beda negara kan udah jauh banget. Nah itu yang jadi masalah duka buat kita sih. Oke. Nah ini teman-teman biaya penuh berarti dari sekolah ya. Betul. Oke, senang sekali berarti bisa bisa keluar negeri ya. Ya, bangga juga kan. Jadi kebanggaan tersendiri juga buat kita. Ya, tadi di belakang layar juga disebutkan apa sih jam transitnya ya yang Iya lama. betul. Perjalanannya berapa jam? Kurang lebih ya kalau dari Indonesia ke Thailand itu, kalau ke bandara internasional itu kan ada di Bangkok. Iya. Dari kita berangkat itu dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta ke Bangkok itu kurang lebih 3,5 jam. Jadi 3,5 jam lah. Oke. Nah tapi yang proses lamanya itu, jadi sekolahnya itu letaknya bukan di Bangkok, di Chiang Rai. Berarti jauh dari sana. Sangat jauh. Jadi Chiang Rai itu bahkan lebih dekat ke Myanmar daripada ke ibu kota Bangkok tersendiri gitu. Wow, iya. Nah jadi kalau perjalanan darat menggunakan mobil itu makan waktu sekitar 11 jam. 11 jam. Ya, jadi kan lama banget ya kalau harus perjalanan darat. Jadi kita transit dulu buat pakai pesawat lokal di sana. Nah, transitnya itu sebenarnya yang lama. Jadi waktu kita dari Thailand mau berangkat ke Chiang Rai itu kita harus nunggu pesawatnya. Kalau waktu Thailand ke Chiang Rai itu sebenarnya nggak begitu lama. Tapi waktu pulang dari Thailand dari Bangkok ini ke Jakarta itu kita nunggu dari jam 2 ya, dari jam setengah 3 siang lah, setengah 3 sore itu, siang menuju sore itu sampai jam 2 malam. Kalian ngapain aja di sana? Itu kan kurang lebih 12 jam ya. Iya, betul. Kita di sana ngelilingin bandara, terus kita kadang nyari makanan juga. Bandara Iya. ya. Nge-vlog juga. Oke, iya baik. Terima kasih. Sekarang terakhir nih, tips and trick. Nah, kasih tahu kepada pemirsa bagaimana caranya agar bisa berangkat ke sana gitu ya dengan cara program pertukaran pelajar ini. Boleh siapa satu orang deh. Kurang lebih ya, karena kita belajarnya bareng-bareng sebelum kita mengikuti tes itu kan, sebelum kita mengikuti tes untuk berangkat ke Thailand itu. Jadi kurang lebih trik sama tips and trick kita sama lah. Jadi pertama kita biasain buat speaking menggunakan bahasa Inggris. Iya. Terus juga kita memperbanyak vocabulary juga, kosakata kita nih kira-kira yang menurut kita asing didengar gitu loh, yang gak sehari-hari kita dengar itu kita harus tahu juga artinya kira-kira gimana sih artinya. Terus teori-teori menggunakan bahasa Inggris ini kayak misalnya verb, kata kerja, kita harus tahu nih gimana sih cara gabungin noun sama verb gitu loh. Gimana sih cara menggunakan verb 1, cara menggunakan verb 2, cara menggunakan verb 3. Kita juga harus tahu gimana sih cara menggunakan perfect continuous, perfect tense, kita harus tahu gitu kan. Harus bisa juga membedakan kayak gimana cara untuk menggunakan present tense. Kalau kita sekarang ini kan sedang menggunakan present tense. Kalau kita lampau itu kan kalau kita lampau itu kita menggunakan present tense ya kan. Kalau sekarang itu kalau masa depan kita menggunakan present continuous gitu kan. Gitu sih. Sebenarnya lebih ke teori-teori aja. Cuman kalau untuk speaking itu
yang terpenting adalah lawan bicara kita mengerti. Ya, walaupun grammar kita nggak bagus gitu loh, walaupun grammar kita acak-acakan, yang terpenting dari bahasa itu adalah ketika lawan bicara kita mengerti apa yang mau kita sampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Oke, sip, mantap sekali. Terima kasih ya kepada Agani, kemudian Teh Faiza. Faiza, dan juga Teh Mahira. Mahira. Oke, terima kasih banyak telah datang ke Semangat Pagi, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Semangat Pagi pada hari ini. Dan jangan lupa selalu saksikan Semangat Pagi pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.